surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Foto ini saja, foto ini pernah lihat? Bukunya sih tidak. Fotonya ini siapa nih? Ya kalau di medsos pernah. Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan tunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? Ya Jokowi. Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji, Bu. P8 Bapak. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Yang Menutupi ya. Ini bukan asli jadi ya. Silakan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, Bu, tapi sudah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus saksi jadi menjawab yang tahu ya. Jangan yang tidak tahu jawab Ya. yang tidak pernah lihat jawab Ya. pernah lihat saja Ya. Yang memaksakan Ya. silakan. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johanna. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketuyan itu apa, Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN, Bu, ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketuyan itu, Ibu. Kalau yang saya tahui itu ya para penduduknya sebagai bertani, mereka juga itu membuat gula merah. Ya. Gula merah, ya. Yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya, Bu ya? Ya, itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya. Ya. Tadi Ibu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya, Bu? Sebenarnya sih ya gampang banget, Pak. Oh, gampang ya, Bu, ya. Gimana? Ya, ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya. Pak Jentu Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha pembelian Padi, ya. Soekan beras ya. Ya. Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. Ya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itu ingatan Ibu. Dipakai Ya. untuk Oke, iya ya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja, gitu. Tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul atau ya rapat-rapat lah, begitulah, meeting lah, sekarang tuh bilangnya gitu ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar, Pak. Nonton bareng film malam minggu dari TVRI. Bukan Barcelona ya, Bu? Bukan ya? Bukan. Ya. Itu yang apa? Yang film-film apa? Yang susah misalnya. Terus, Baik. bintang-bintang Ya. film teknologi. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada nggak dokumen
dokumennya. Kalau nobar itu pasti bangga ada dokumennya, ada fotonya, ada nggak? Atau itu hanya ingatan ibu saja? Ya selain ingatan, Ya. saya bilang tadi kan, Ya. kegiatan KKN saya itu berhubung saya bapak saya Iya. itu saja. Ya. Jadi apa juga difoto begitu, Ya. tapi sayangnya Ya. rumah saya itu kan di daerah banjir, Ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset? Ya, karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut. Ya, ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui Ibu. Yang foto-foto mengenai selekan pagi dan dan lain sebagainya ya enggak Pak. Enggak, ya cukup. Ya, foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu presiden juga sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, Ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Purwakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, saat ini kita semua tengah menyaksikan sebuah fenomena politik yang sangat menarik sekaligus mengejutkan di bangsa kita,
Ya, banyak sekali kasus hukum yang seolah berjalan lambat dan belum terpecah. Namun di sisi lain teman-teman, masyarakat kita tidak pernah patah semangat untuk terus menyuarakan dan mengungkapkan kebenaran atas situasi yang terjadi saat ini. Ya teman-teman, isu besar yang selama bertahun-tahun dianggap tabu, sangat sensitif, bahkan seolah-olah tidak boleh disentuh oleh ruang publik, ya kini akhirnya resmi digulir ke ranah hukum. Ya apalagi kalau bukan soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya peristiwa ini menandai sebuah titik penting baru, ya karena isu ini tidak lagi sekedar menjadi perdebatan liar di media sosial, melainkan sudah masuk secara resmi dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum. Ya teman-teman semua, setelah sekian lama menjadi tanda tanya, Bapak Joko Widodo akhirnya benar-benar memenuhi panggilan penyidik, di mana teman-teman beliau hadir langsung mengikuti proses hukum dan mengalami pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di Polresta Solo. Ya dalam pemeriksaan tersebut, tim pendamping hukum menyatakan bahwa beliau membawa dokumen yang diserahkan kepada penyidik. Ya Bapak Jokowi sendiri menyampaikan bahwa ada sekitar 45 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan semuanya telah dijawab sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Namun pertanyaannya sekarang, apakah ini merupakan awal mula terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi formalitas di mata hukum? Ya, kita kilas balik teman-teman, melihat perjuangan untuk membuka kasus ini ternyata sangat panjang. Tokoh seperti Roy Suryo yang mendampingi Dr. Tifa sempat mengungkapkan bagaimana sulitnya mereka mendapatkan salinan atau kejelasan informasi di masa lalu. Bahkan Roy Suryo menyebutkan adanya temuan 5 jenis salinan ijazah tersebut dengan ciri khas atau perbedaan tertentu yang pernah digunakan dalam rekam jejak politik Jokowi sejak menjadi wali kota Solo pada 2005 hingga saat mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2014 dan 2019. Ya, perbedaan pada detail tanda tangan rektor, dekan hingga aspek-aspek fisik ijazahnya inilah yang terus mereka dorong untuk diteliti secara forensik di laboratorium kriminalistik. Ya, sobat politik, di tengah bergulirnya kasus ini, perhatian publik dan para netizen juga mulai tertuju pada pemerintahan saat ini, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Banyak suara dari masyarakat yang mengingatkan agar Bapak Prabowo selalu waspada dan menjaga diri dari musuh dalam selimut. Ya, publik meminta agar beliau melirik di samping kanan dan kiri, menyelidiki siapa saja lingkaran terdekatnya dan tidak terlena agar negara ini bisa diselamatkan dari orang-orang yang dinilai tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Nah teman-teman semua, kita harus mengakui bahwa masyarakat Indonesia saat ini, terutama generasi muda, ya sudah sangat pintar dan memiliki critical thinking yang luar biasa. Ya mereka tidak lagi berada di era tahun 90-an yang mudah dibodoh-bodohi. Didukung oleh akses internet yang luas, anak-anak muda saat ini sangat fluent, melek data dan berani bersuara secara terbuka. Ya mereka menuntut adanya transparansi, penegakan keadilan tanpa pandang bulu, serta konsistensi bahwa tidak ada satu orang pun di negara ini yang kebal hukum. Sobat politik, suara rakyat kali ini sudah sangat jelas. Masyarakat ingin agar tidak fokus pada masa depan bangsa. Tuntutan konkret seperti pengesahan RUU perampasan aset korupsi, hukuman mati bagi koruptor, penghapusan sistem kerja yang merugikan, hingga perbaikan keadilan sosial terus disuarakan agar roda pemerintahan berjalan di alur yang benar. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan sobat politik semua melihat kepanjangan atau perkembangan kasus pemeriksaan ijazah ini di dinamika politik yang menyertainya? Apakah proses hukum ini akan membawa kebenaran yang mutlak? Mari saling berbagi pola pikir dan argumen yang cerdas di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman, kawal terus keadilan demi masa depan negara kita. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Nah teman-teman semua, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan-tanggapan dari netizen. Dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya.
Ya, teman-teman, sini disampaikan oleh teman kita Abdurrahman Shito. Di sini dia berpendapat yang jujur Allah lindungi, yang tidak jujur akan Allah buka aibnya. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Jimmy memberikan tanggapannya. Rakyat ingin kejujuran penegak hukum dan hakim-hakim juga. Kita lanjut teman-teman. Tohari memberikan tanggapan, ya Allah, berilah kemudahan orang-orang yang akan merubah bangsa ini. Allahu Akbar. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga teman kita Sukiman memberikan tanggapan, dari dulu kalau pejabatnya jujur negara akan makmur, sayangnya masih banyak pendusta. Kita lanjut teman-teman. Irja Rama memberikan tanggapan, semoga Allah melimpahkan maghfirah awal rahmatnya kepada orang-orang jujur. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini juga teman kita Anwari memberikan tanggapannya, rakyat dipaksa mengakui izah palsu jadi asli, rakyat dah pada cerdas. Kita lanjut teman-teman. Di sini cuman kita Matu Flamintar memberikan tanggapannya, kalau asli ijazahnya insya Allah udah diperlihatkan karena aspal jadi berbelit-belit nyata. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga teman kita Parto Mareng memberikan tanggapannya, ini kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dan kejujuran kalau rakyat mau menaruh kepercayaan. Kita lanjut teman-teman. Kusmayan memberikan tanggapannya, pejahat selalu dikawal dengan duit dari rakyat, sumpah rugi tidak ridho sama sekali. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga teman kita Mardiono memberikan tanggapannya, ayo Pak Hakim, jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah karena hidup ini adalah sementara, akan adalah wakil Tuhan, maka tegakkan keadilan dan kejujuran supaya hidupnya diberkahi dan dilindungi Allah. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga teman kita Hadirin memberikan tanggapannya, semoga Allah selalu melindungi orang-orang yang jujur dan baik, dan semoga Allah secepatnya membuka atau menunjukkan bukti-bukti kebohongan yang dilakukan orang-orang atau oknum pejabat yang zolim. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga teman kita Imrosali memberikan tanggapannya, inilah kalau hakim kena suap, jadi keputusan cenderung lama, gak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Amroh Hasibuan memberikan tanggapannya, hakim tidak boleh takut kepada manusia, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, kita lanjut. Jalaluddin memberikan tanggapannya, para pejabat Konoha yang tak jujur malah disayang, dihormati karena banyak uang dan harta. Erik Sumawarni memberikan tanggapannya, penegak hukum gak takut dosa. Ingat Allah tidak tidur jadi orang-orang yang selalu bohong dan khianat, camkan pada hakim. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yati Mariati memberikan tanggapannya, untuk pengkhianat urusan dengan Tuhan, bagaimana nanti tapi soal duit mengalahkan segalanya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Papa Hakim, semoga diungkap semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebiadaban selama pemimpin negara kita tercinta ini, karena selama pemimpin banyak sekali anak bangsa yang menderita atas kebiadabannya. Nah sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian dan analisis kalian mengenai polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.